Kita memohon kepada Allah, merasa diri kita paling hina, paling banyak dosa, paling banyak ahli maksiat, itu lebih baik daripada orang mengaku paling. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa bisalam wa dhallaka say'an misal al-i'tirar wa la asra'a bil mawhibi 'alaika misal zulla wal iftiqar. Tidak ada sesuatu yang lebih menuntutmu kecuali kebutuhan mendesak. Tidak ada pula yang dapat mempercepat tibanya pemberian saya rasa hina dan butuh. Artinya, atau dikatakan dalam keartian, kebanyakan hamba itu sifatnya khusus itu membutuhkan kepada Allah. Banyak dari kita, mungkin semua juga pada butuh, termasuk saya. Antara kebutuhan itu tidak akan terkabul apabila kita tidak merasa hina dan tidak merasa butuh kepada Allah. Kalau kita merasa kita paling hebat, paling pintar, paling ahli ibadah, doa kita tidak akan terkabul. Tapi ketika memohon kepada Allah, hinakan diri kita daripada orang di seluruh dunia, bahkan makhluk di seluruh dunia. Ketika kehinaan ada pada diri kita, ketika kita bermunajat kepada Allah, itu satunya gede. Karena merasa haula wala quwwata illa billah. Seperti sejarah perjalanan daripada perjalanan kita kemarin ke ujung pulau. Ketika kita naik perahu, ada saatnya badai besar, ombak segede gulungan kasur gede itu 50 meter. Itu ada yang dalam hati bagaikan sombong itu kita. Ingatnya istighfar, sholawat, pasrah kepada Allah. Nah, disitulah hamba ketika seperti itu seterusnya ini. Karena dia lepaskan beban dulu yang lain, yang hanya memohon pertolongan kepada Allah seikhlas-ikhlasnya. Makanya perbedaan belajar di darat dengan di laut itu beda. Makanya saya ajarkan pembelajaran di laut, biar apa? Biar cerdas. Biar bertafakur supaya diamalkan permintaan kita kepada Allah seperti kita meminta di kala di tengah laut tidak ada satu pun yang bisa menolong kita, itulah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika di darat kita berdoa itu alangkah enak tapi camplang. Makanya kenapa Allah tidak sering mengabulkan secara langsung, karena kehinaan kita dan rasa butuh kita tidak ada. Kalau di darat, karena apa? Enak posisi. Dalam kamar atau di masjid, enak posisi. Karena hati ini masih penuh dengan kekerasan nafsu, kekerasan beban dulu bebannya. Maka dari itu, tiada sesuatu yang lebih menuntutmu kecuali kebutuhan yang mendesak. Artinya, ketika kita mendesak membutuhkan pertolongan, tiada lain yang bisa menolong. Ia akan abu wa ia akan Allah. Tidak ada yang lain. Makanya ketika kita lakukan hal seperti itu di daratan, di tempat biasa, itu izin Allah pasti ada. Pertolongan Allah setiap detik pasti ada. Karena seterusnya powernya full, gede. Begitupun ketika di laut. Walaupun kumisnya baplak, hebat, ketika dia hajar ombak abu bang buatin perahu jelek ke air timbul lagi buskan dia. Apa yang dipikirkan? Ingat waktu.
Nah, itulah tanda-tanda kebesaran Allah. Cuma dengan makhluk kecil, makhluk Allah yang paling kecil yang dianggap remeh, kita takut. Apa? Air. Makhluk Allah dengan makhluk Allah segitu kan belum apa-apa. Makanya kita diajarkan oleh alam semesta untuk senantiasa tawadu, untuk senantiasa istiqomah, benar-benar beribadah kepada Allah, benar-benar meminta kepada Allah supaya kita diberikan pertolongan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Karena kebanyakan kita ibadah itu hanya main-main. Ibadah itu dianggapnya cengeng. Sholat betak-betuk, doa taktuk-taktuk selesai. Jadi nggak ada serasanya. Dianggapnya biasa aja, kewajiban seperti biasa. Tidak ada dibikin rasa, tidak ada dibikin kenikmatan di dalam hati dan kehidupan kita. Makanya kita tidak nemu dengan namanya ketenangan. Ketenangan lahir maupun batin. Makanya yang paling mustajab itu ketika kita memohon kepada Allah, merasa diri kita paling hina, paling banyak dosa, paling banyak ahli maksiat, itu lebih baik daripada orang mengaku paling suci. Karena itu kita banyak pembelajaran pada alam-alam zahiriyah termasuk alam semesta. Kita diajarkan oleh alam semesta. Karena apa? Karena selama ini kita tidak mau menghirup dan bertafakkur. Jangankan untuk alam semesta. Untuk pribadi sendiri aja kita tidak pernah mau berpikir. Sedangkan dalam Al-Quran bagi orang-orang yang berpikir setiap ayat itu. Tidak ada bagi orang-orang yang pusing. Tidak ada bagi orang-orang yang bingung. Ada juga bagi orang-orang yang berpikir. Artinya kita itu disuruh berpikir oleh Allah. Berpikirnya apa? Berpikir atas nikmat-nikmat yang setiap detik diberikan kepada kita. Bukan nikmat duit saja. Bahkan setiap sesuatu yang terjadi pada kita, kaji, diaji, apapun itu ada suatu petunjuk-petunjuk yang tidak pernah kita tahu. Makanya belajar ilmu hikam, kitab hikam ini untuk memperdalam batiniah, artinya ilmu hati. Keyakinan, kehusuan kita, dan nambah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Lau annaka la tasillu ila ba'da fanna'i masyawiyah wa mamhi da'waika lam tashil ilaihi abadan. Walakin idza aradta an yuwassilaka ilaihi qata wasfaka biwasfika wa ni'mataka bi ni'matihi wa wasallaka ilaihi bima minhu ilaika la bima minka ilaihi. Jika engkau yakin bahwa kau hanya akan sampai kepadanya setelah lenyapnya semua keburukanmu dan sirnanya semua hasratmu, kau selamanya tak akan sampai kepadanya. Akan tetapi jika dia menghendakimu sampai kepadanya, dia akan menutupi sifat dengan sifatnya dan waktu dengan waktunya. Dia membuatmu sampai kepadanya dengan kebaikan yang diberikannya kepadamu, bukan dengan kebaikan yang kau persembahkan kepadanya. Jadi seseorang itu ketika berpikir bahwasanya ingin berhadap kepada Allah itu, ingin beribadah kepada Allah itu harus hilang semua dosa-dosanya, itu tidak akan sampai. Koben saya menunggunya nanti kalau saya sudah tidak berbuat dosa baru saya ibadah kepada Allah, itu tidak akan sampai. Karena seseorang yang dicintai Allah itu tergantung Allah yang memberikan. Kita mau ahli maksiat, kita mau ahli berdosa, wayahnya ibadah mah ibadah saja. Maksiat, sholat terus. Jangan pernah berhenti ibadah sampai bosan gawe maksiat. Sampai Allah tiba memberikan hidayah kepada kita. Karena apa? Segala sesuatu bukan kita yang punya, hanya Allah yang punya. Jadi masalah ketika kita banyak maksiat, diajak ngaji kita. Nah, kita mau benar, pantas nanti. Kita mau benar, sholat dulu pantas, masih keset judi, masih keset maksiat, jangan begitu. Justru dengan kita sering beribadah dipaksakan, mana tahu timbul hidayah, timbul kebiasaan yang akhirnya tidak pernah
akhirnya meninggalkan, tidak pernah meninggalkan. Karena apa? Karena terbiasa. Orang itu sholat bukan karena malas, tapi tidak biasa. Orang sholat itu ketika sudah terbiasa, ketika belum sholat selingat-selingkuh, ngerasa belum menunaikan kewajiban karena menjadi kebiasaan. Tapi ketika tidak biasa, ketika mereka tidak melakukan sholat atau biasa saja karena tidak pernah, tidak terbiasa. Nah, maka dari itu jangan jadikan dosa-dosa kita halangan untuk selalu bertobat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha penerima taubat. Walaupun taubat dosanya segede apapun, pasti Allah berikan pintu taubat. Karena Allah sudah berjanji dalam Al-Quran. Jadi jangan pernah putus asa. Kita banyak dosa, kita tukang maksiat, sholat ke percuma kita. Sekarang sholat, besok kita maksiat lagi, belum tentu diterima. Itu kata kita, belum kata Allah. Karena Allah yang menentukan segala sesuatu, bukan manusia. Manusia hanya berproses menjalankan apa yang sudah jadi takdir dan ketentuan Allah. Maka dari itu, jangan pernah berputus asa untuk senantiasa bertobat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun dalam keadaan kita berdosa. Karena kenapa? Karena kita ini belum bisa menahan maksiat. Karena kita semua ini belum bisa menahan dosa. Karena setiap detik, setiap waktu manusia selalu berbuat dosa tanpa disadari maupun disadari. Orang pikir zina itu berdosa, itu secara real, jelas dosa. Padahal setiap hari, setiap detik kita bikin dosa. Dosanya bagaimana? Ketika melihat bukan muhrim ya dosa. Ketika melihat orang pakai celana ketat-ketat, kepikiran yang enggak ya dosa. Jadi kalau untuk merasa paling suci nggak bisa suci kita. Karena setiap hari kita hidup dalam masyarakat umum, bergaul, beraneka ragam problema kehidupan. Nah, maka dari itu kita mah ahli dunia. Kita mah ahli belum bisa jadi ahli akhirat. Makanya sebelum menjadi ahli akhirat, makanya perbaiki kehidupan kita supaya dunia akhiratnya dapat. Maka dari itu jangan pernah berputus asa. Saya mau tukang mabok lah kalau sholat belum pantas. Ngaji saya mau malu, saya mau tukang maksiat terus sama. Yang malu mah, yang enggak sama sekali malu. Maka dari itu, ketika kita terus berusaha memperbaiki diri, insya Allah akan memberikan hidayah dan inayah kepada kita. Amin ya Allah. Makanya dalam hadis telah dijelaskan dalam sebuah hadis qudsi. Hambaku terus mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah sampai aku mencintainya. Dan jika aku mencintainya, aku akan menjadi pendengarannya yang digunakannya untuk mendengar, penglihatannya yang digunakan untuk melihat, tangan yang digunakannya untuk memukul, dan kakinya yang digunakannya untuk berjalan. Makanya setiap orang ahli sholat sunnah, apalagi sholat sunnah tahajud, itu akan diberikan khariqul adat yang tadi itu sesuai dengan hadis. Penglihatannya tajam, batinnya kuat, aura-aura kebatinan yang luar biasa. Itu karena Allah sudah berjanji. Tapi ada tapi. Kadang-kadang orang yang ahli sunnah seperti itu, ketika tidak mempunyai hati yang lembut, bahaya. Karena apa? Sombong dan lupa. Segala perkara salah jalan masih digoda setan. Ketika tahajud, wajib ditinggal. Aturan subuh lapas, naik badan-badan. Setan itu begitu mudah. Maka dari itu kita mau belajar sedikit-sedikit bertahap-tahap. Laula jamilu sadrihi lam yakun amalun ahlan lil qabul. Kalau bukan karena keindahan tutupnya, tentulah tiada amal yang layak diterima. Artinya keindahan siapa? Kasih sayang Allah. Kita ini bersedekah, kita ini beribadah, kita ini ngegai anak yatim, itu belum tentu kalau bukan hasil gerak izin Allah. Maka jadikan semua apa yang terjadi pada diri kita itu salah satu manifestasi wujud daripada kasih sayang rahmat rahim Allah kepada kita.
Jadi hidup masih simpel, nikmati, syukuri, jalan. Walaupun dibuanting beneran, wis nikmati banget, ngekek banget. Si penting mah ibadahnya nanti, ibadahnya dikuati. Karena jalan satu-satunya kita berkomunikasi dengan Allah yaitu dengan melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anta ila ilmihi idza alqa'atuhu ahwazu minka ila ilmihi idza alsaituhu. Ketika taat kau lebih membutuhkan belas kasihnya daripada ketika melakukan maksiat. Apa artinya dari makna kitab isi ini? Artinya, kenapa kita ketika taat lebih membutuhkan belas kasih sayang Allah dibandingkan ketika kita sedang maksiat? Kenapa? Karena seorang ahli taat larinya kadang-kadang takabur. Saya paling taat, sholat saya tidak pernah tinggal, zikir saya semalam 20 juta ribu, sholat tahajud 200 rakaat, puasa Senin Kamis 20 tahun orang benda-benda, timbulnya takabur. Akhirnya orang lain kotor, apa dia bilang sih paling benar. Kau mengaji di kitab cek. Kita mau kitab ya, dulu guys, tapi dulu ngawur di bawah ini. Jadi Allah itu, orang yang taat itu lebih membutuhkan belas kasih sayang Allah daripada orang maksiat. Karena apa? Kalau orang ahli maksiat itu sudah jelas dirinya merasa paling banyak dosa, sudah berdosa. Makanya mohon kepada Allah dengan sungguh-sungguh, beda dengan ahli taat. Makanya penyakit ahli taat itu selalu digoda oleh setan. Pertama, ketika rajin menjalankan sholat 5 waktu istiqomah, tiba-tiba digoyah, ditimbulkan pikiran-pikiran yang tidak baik. Akhirnya biasanya sholat 5 waktu kegoda, jadi gak 5 waktu, 1 waktu. Udah menjalankan 1 waktu istiqomah, kesananya kegoda apa? Tidak, sholat bisa. Nanti benar sholatnya, tidur, berangkat, belajar, ngaji. Ngaji lagi enak-enak, luplak, doang lampu 5 waktu. Mau nema 10, yakin suwe, yakin 5, yakin suwe, yakin 3, roro, siji, tak beda, mati. Kerasanya nanti, ketika ditanyakan nanti di alam barzah, bukan di alam akhirat, di alam barzah, di alam kubur, yang ditanyakan oleh Allah, yang jadi pertanggungjawaban kita kepada Allah. Jangan dianggap sepele pengajian itu. Demi Allah, demi Rasulullah, jangan dianggap sepele. Ngajiku kelihatannya sepele, tetapi dosanya luar biasa kalau tidak dijalankan. Karena thalabul ilmi fardhatun kaul muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Itu jelas. Makanya secapek-capek apapun, sesibuk-sibuk apapun, terus ikut walaupun hanya 1 hari. Karena apa? Tanda marifat Allah memberikan kemarifatan kepada manusia itu dengan jalan dimanapun, tapi bukan dengan jalan di tempat yang salah. Ketika kita sholat belum tentu Allah memberikan kemarifatan kepada kita, tapi ketika kita mengaji, kita berzikir, pasti Allah memberikan hidayah marifat kepada kita. Karena apa? Akan timbul pemikiran-pemikiran, jadi tambah dewasa. Itulah kemarifatan yang Allah berikan kepada kita tanpa kita sadari. Ya, jadi intinya lebih baik ahli maksiat yang bertobat daripada ahli taat yang berbuat taat. Makanya jangan pernah dengarkan omongan orang. Orang ngomong begana begini begana, amal mah masing-masing. Amal mah masing-masing dibawa, mual ketuker. Saya berbuat dosa misalkan tunggal nempel ya nih Bapak. Jadi makanya ketika ada orang ngomong, orang satu kiainya blok-blok semua, tidak ada demi Allah. Saya tahu jawab. Tidak ada yang seperti itu. Dosa itu sudah ada takarannya masing-masing. Rokib akib catatnya masing-masing. Jadi makanya tidak usah kita urusin orang lain. Yang penting urus diri kita, apa udah sampai belum kepada Allah. Itu perbaiki diri kita. Jangan pernah kita mengerokan orang lain. Soal lu benar-benar jangan usah capek ngurusin orang lain.
Makanya salah satu keimanan kita yang sering kita goyang itu penyakit hati. Makanya Allah tidak mau mengisi hati kita dengan cahaya. Karena apa? Penyakit hati yang susah dikeluarkan. Makanya penyakit hati mah kalau bisa mah ngaji di sini mah enjoy. Apa enjoy? Semono. Gitu. Taruh malam, taruh melintang itu semono itu kita kurang. Perbaiki diri kita. Tapi untuk mengingatkan wajib. Misalkan salah ditingkatkan wajib hukumnya. Tapi kalau untuk terus nyari korek-korek kesalahan orang tidak bagus kata Imam Syafi'i. Maka dari itu belajar untuk kita senantiasa memperbaiki hati, memperbaiki ibadah kita walaupun kita ahli maksiat. Dan pernah takut Allah Maha Penerima Tobat. Sebagaimanapun kita dosa kita banyak, terus memohon ampun kepada Allah. Allah Maha Penerima Tobat. Karena kita punya baginda Nabi Muhammad karena baginda Nabi Muhammad sudah berjanji ketika ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, siapa orang yang dekat denganmu, berdampingan denganmu, yang kau paling cintai ya Rasulullah? Apakah istrimu? Apakah aku para sahabatmu? Lah, katanya bukan. Siapa ya Rasul? Aku kan sahabatmu yang setiap hari bersamamu siang dan malam. Bukan. Siapa? Umat di akhir zaman. Nah, kita umat akhir zaman yang tidak pernah bertemu denganku, yang tidak pernah bersamaku, yang tidak pernah melihat wajahku sama sekali, tapi mereka bermahabbah cinta kepadaku, kata Rasulullah. Nah, inilah kita. Kita ini umat-umat hebat, umat-umat akhir zaman. Maka dari itu, perbaiki amanat kecintaan baginda Nabi Muhammad kepada kita untuk senantiasa kita mahabbah dan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin semua kosawas pembahasan malam ini. Yang pertama, jangan pernah berputus asa walaupun kita ahli maksiat. Teruslah kita memohon pertobatan kepada Allah dan terus jalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, lebih baik kita bermaksiat, bertobat kepada Allah daripada seorang taat yang sombong takabur kepada orang lain dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, terus senantiasa jangan pernah tinggalkan kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.